Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimenur Ilhami Zahanar, NIM 2021410012, kelas agroteknologi. Saya akan menjawab soal-soal bahasa Indonesia. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan: 1. Kurangnya ketelitian dalam menulis. 2. Penguasaan kosakata yang kurang. 3. Kurangnya minat baca. 4. Kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Contoh: sate seharusnya satai, motor seharusnya motor, paham seharusnya paham. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah-langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Kutipan langsung: A. Biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertai tahun beserta halamannya. B. Nama penulis selalu diletakkan di awal kalimat. C. Panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris. Contoh: dikutip dari webopedia.com bahwa HTTP adalah bahasa yang digunakan di web untuk transfer informasi. Namun itu hanyalah salah satu dari banyak bahasa atau protokol yang dapat digunakan untuk komunikasi di internet. Kutipan tidak langsung biasanya digunakan penulis untuk memperkuat gaya atau ide yang diusulkan. B. Nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. C. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Contoh: menurut Lipsy berpendapat bahwa ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, baik itu kelompok atau individu, dalam membuat keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas seperti materi dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas. 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Perbedaan dari biografi dan bibliografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Bibliografi berdasarkan KBBI. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu objek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh biografi singkat Gus Dur: Kyai Haji Abdul Rahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang dikenang sebagai presiden paling humoris. Ia lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur sempat berkuliah di Universitas Al-Azhar dan Universitas Baghdad. Semasa muda ia menulis di beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan majalah Horizon. Puncak karirnya pada tahun 1999 sampai 2001. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai presiden yang cerdas, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman. Contoh bibliografi: Ibn
Pramana AN 1985. Kisah seorang pelajar di Jakarta Pos 2 Desember 1987 Jakarta. 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Perbedaan antara kata pukul dan jam. Penggunaan kata jam. Kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda petunjuk waktu. Contoh, kami bekerja selama 8 jam sehari. Penggunaan kata pukul. Kata pukul berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai saat menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Contoh, toko buku buka jam 8 pagi. 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lambang bunyi, yakni bahasa itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna ADKO, KDOA, DKAO. 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Karena faktor ketidaktahuan penulis mengenai tanda koma sehingga tanda tersebut diletakkan di sembarang tempat. Contoh, barang-barang yang wajib dibawa saat sekolah adalah alat tulis, koma, buku, dan tas. Salah. Yang benar, barang-barang yang wajib dibawa saat sekolah adalah alat tulis, koma, buku, koma, dan tas. 2. Anwar suka buat onar di sekolah, tetapi koma sangat pendiam ketika di rumah. Itu salah. Yang benar, Anwar suka buat onar di sekolah, koma, tetapi sangat pendiam ketika di rumah. 3. Aku hanya membawa buku, pensil, dan tas. Itu salah. Yang benar, aku hanya membawa buku, koma, pensil, koma, dan tas. 4. Anwar tidak mau belajar, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Itu salah. Yang benar, karena diejek oleh teman-temannya, koma, Anwar tidak mau belajar. 5. Dia sangat pendiam di dalam rumah, tetapi koma sangat pandai bergaul di luar rumah. Itu salah. Yang benar, dia sangat pendiam di dalam rumah, koma, tapi sangat pandai bergaul di luar rumah. 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tersebut dengan benar. Perbedaan dari tanda titik 2 dengan titik koma. Titik koma adalah tanda baca yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengambil keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat, dan sebagainya. Titik 2. Akhir pernyataan diikuti perincian. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh tanda titik 2. Ibu memerlukan perabot rumah tangga titik 2, kursi, meja, dan lemari. Pedoman umum membentuk istilah. Jakarta titik 2 Pusat Bahasa. Contoh tanda titik koma. Hari sudah malam, koma, anak-anak masih belum pulang. Adik membeli pensil, koma, buku, koma, dan tas, koma, baju, koma, celana dan kaos, koma, pisang, koma, apel, dan jeruk.
8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf miring. Penyebab kesalahan penggunaan huruf miring. 1. Kurang pemahaman. 2. Penggunaan tata bahasa yang tidak benar. 3. Tidak menggunakan kata bahasa sesuai situasi. 4. Menggunakan istilah asing yang sebenarnya sudah ada pedomannya dalam bahasa Indonesia. 5. Menerjemahkan istilah asing sehendak hari atau dan lain-lain. Contoh analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Pada contoh judul di atas terdapat kesalahan, yaitu judul buku puisi tidak dicetak miring. Aturan kaidah dalam bahasa Indonesia mengharuskan judul buku puisi tersebut dicetak miring. Oleh karena itu, judul yang benar adalah analisis stilistika dalam kumpulan puisi buku Latihan Tidur karya Djoko Pinurbo. Peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok. Pada contoh di atas terdapat kesalahan, yaitu penegasan tidak dicetak miring. Aturan atau kaidah dalam bahasa Indonesia penegasan yang berupa huruf, kata, dan sebagainya ditulis miring. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok. 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan disebabkan oleh ketidakseringan penulis dalam menulis bunyi konsonan ganda huruf Latin dengan mengulang kembali huruf Latin yang mendahulunya. Contoh hilangnya konsonan pada kata ilmiah dapat terjadi karena tidak seringan penulis mendengar bunyi konsonan sebagai bunyi yang harus diwujudkan untuk mengakhiri sebuah kata, karena menulis belum terbiasa menyisipkan konsonan tunggal yang sebelumnya diawali dan diakhiri dengan suku kata terbuka, konsonan vokal. Terima kasih.